saya mencoba terpengaruh dengan teman-teman dan lingkungan sekitar. Kami kan sebenarnya udah berkawan dari SMP. Dia ini orangnya sebenarnya giat, tapi soal dana dan transportasi dia ini tidak ada. Jadi masuk sekolah tuh kadang jarang kalau tidak dijemput. Dan juga orang tuanya yang broken home itu dah, jadi kurang supportnya untuk sekolah. Hampir semua teman-teman tuh pengguna semua, jadi mau tak mau ya terpengaruh. Untungnya si dia ini lulus SMP, dan tuh lanjut ke Jambi karena orang tua ceweknya ibunya di Jambi, lanjut sekolah di Jambi. Kelas 2 ibunya meninggal, dia putus sekolah no. Abang Bribda Hendi Parizal dari bagian Satuan Reserse Narkoba, bagian penyidik pembantu. Perkenalkan, saya Klauzia Pazila, pemudi Pupan Bengkulu tahun 2023. Kenapa remaja atau generasi muda bisa menjadi sasaran utama bagi pengedaran narkoba? Faktor utamanya yang pasti itu lingkungan dan keingintahuan, karena seorang remaja itu kan keingintahuannya sangat besar kan, masih kan. Apa yang menyebabkan seseorang ingin mencoba narkoba padahal dia sudah tahu akibat buruknya? Karena lingkungan tadi, dia karena masih kelabilan remaja tadi, jadi dia rasa ingin tahunya sangat besar kan, makanya dia ingin coba-coba. Akhirnya karena si narkoba ini kan enak, jadi ibaratnya tuh kalau enak untuk sesaat gitu efeknya itu, jadi dia coba-coba menjadi ketagihan, nggak bisa berhenti. Itu lambat laun bakal bikin dia menjadi pecandu narkoba. Apa yang membuat seseorang mencoba-coba narkoba padahal dia sudah tahu akibat buruknya? Jawabannya adalah ada beberapa alasan mengapa remaja masih tetap mencoba narkoba walaupun dia sudah tahu dampak buruknya, yaitu pada masa remaja, keingintahuan atau rasa penasaran itu masih cukup tinggi. Jadi, itu menjadi salah satu pendorong untuk dia ingin mencoba narkoba. Faktor lainnya yaitu faktor lingkungan atau sosial, dan juga paparan media sosial dan kurangnya kesadaran akan bahaya narkoba. Juga bisa menjadi faktor penyebab seseorang mencoba narkoba. Kalau untuk pemakai kan di narkoba ini kan banyak jenis. Jadi kalau untuk keluarga kita mengetahui keluarga kita, dia pakai jenis apa dulu. Misalnya dia golongan satu yang jenis ganja, yang tanaman. Nah, contohnya dia ketawa terus, dia pengen makan terus, rasa ingin laparnya dia meningkat. Sedangkan kalau sabu yang berbentuk kimia, ada zat-zat kimia di situ, itu dia berbentuk berbentuk keringat jagung yang sangat besar, keringat yang walaupun dalam keadaan cuaca dingin, keringatnya dia bisa melebihi keringat orang normal dan membuat nggak bisa tidur. Jadi semenjak pakai barang narkoba itu tertutup, orangnya tidak galak cerita, dan juga tuh ngumpul-ngumpul kawan alumni dan sebagainya dia ini jarang ngumpul, dan dia lebih suka diam diri di rumah. Usia berapa sih bang yang rentan terkena godaan narkoba? Remaja menuju dewasa, biasanya kan masih labil kan. Overdosis itu dosis yang berlebihan, itulah yang menyebabkan para pemakai ini jadi candu. Jadi segala overdosis itu ya efeknya bisa membuat nyawa
manusia melayang ataupun dia sakit keras gitu. Zat di narkotika itu ada, tapi kalau nggak berlebihan. Kalau berlebihan itu kan jadinya tadi. Sekolah balik ke Bengkulu, dia memutuskan untuk kerja ada apa aja lah. Kemarin tuh kerja sebagai galon, ampas galon, sampai jadi marbot juga. Dia kerja, tapi karena lingkungannya yang masih tinggal di Loba itu, lingkungannya yang pemakai galo, jadi lama-kelamaan dia ikut pakai. Jadi duit-duit dia hasil dia kerja, dia makai, hasil dia kerja dia makai, tidak berubah hidupnya no. Kita dekati masalah dia apa, kita kalau bisa kita bina, ya lakukan rehabilitasi lah, mencegahnya jauhi lingkungan narkoba dan buang rasa keingintahuan tadi. Yang penting itu sebenarnya kalau untuk remaja, anak-anak itu dari pengawasan orang tua, termasuk peran orang tua harus dari kecil didoktrin kalau bawa narkotika atau narkoba itu nggak baik dan sangat buruk efeknya, apalagi untuk bangsa ini ya, sangat buruk gitu. Jadi kalau seandainya pun si anaknya di luar pengawasan, ya harus tetap dikasih kesibukan gitu, dikasih les atau kegiatan-kegiatan lain gitu kan, kegiatan positif di hari-hari. Betul. Bagaimana cara membujuk seseorang agar mau direhabilitasi? Dia sebenarnya ingin sembuh, tetapi malu jika orang-orang tahu kalau dia sedang dalam proses pengobatan dari jerat narkoba. Membujuk kita harus, karena kan wataknya manusia ini kan beda-beda, jadi kita harus dari pihak keluarga ataupun yang lain pun harus paham dia ini orangnya seperti apa, harus gimana dibujuk. Jadi kalau orang temperamen tambah kita marah-marah juga, ya dia bakal mental juga. Jadi gimana cara menghadapi psikologi si pemakai ini aja sih, kalau dia cuma batas pemakai ya, belum ke pengedar gitu. Oh, pas pengedar gimana Bang di rehabilitasi? Kalau pengedar kayaknya nggak ada ampun ya. Kalau untuk yang mengedarkan narkoba kan ibaratnya itu dia yang memperluas jaringan kan. Ya harus dikasih hukuman kalau untuk pengedar. Nggak ada rehabilitasi untuk seorang pengedar. Bagaimana cara menghukum para pemakai narkoba? Kalau pemakai yang belum terlalu parah, ya kita butuh rehab dan dukungan dari orang-orang sekitar, keluarga, teman-teman dekat, pasangan, itu yang harus punya peran penting gitu. Kalau untuk pengedar narkoba, cara menghukumnya biar mereka jerah gimana? Dihukum penjara. Kadang kalau nggak bisa bikin nggak buat jerah pun ya ditangkap lagi sampai dia jerah. Bagaimana menumbuhkan kesadaran agar tidak apatis terhadap ancaman narkoba? Harus apatis terhadap narkoba ya? Harus ini sebenarnya, harus tahu narkoba itu apa, efeknya bakal apa, kerugian kita kalau pakai narkoba itu apa, siapa saja yang dirugikan. Itu jadi dari keluarga sih, dari sebenarnya dari orang tua ke anak, dari anak pertama ke adiknya gitu. Jadi sambung menyambung ya, biar nggak ada apa. Jadi orang tua sih memang dari kecil harus didoktrin, memang kalau narkoba tuh nggak ada yang bagusnya, apalagi bakal sebagai pelarian kan, itu hanya sesaat gitu efeknya. Dan nggak sih Bang pesan untuk orang-orang sekitar supaya jangan memakai narkoba? Jauhi lingkungan yang sudah tercemar dari pernarkobaan gitu. Jauhi, dan sebagai kepada orang tua yang sadar akan ini, jangan apatis gitu terhadap anak-anaknya ataupun orang-orang yang baru mau tumbuh besar yang belum mengerti, dan harus dikasih pengertian yang sangat detail dan transparan gitu kan.
yaitu bagaimana cara kita menumbuhkan kesadaran agar tidak apatis terhadap ancaman narkoba. Yang pertama yaitu sosialisasi dan edukasi. Penting adanya sosialisasi kepada masyarakat umum dan di media sosial tentang bahaya narkoba dan konsekuensinya. Yang kedua yaitu penerapan hukuman yang tepat. Selain edukasi dan sosialisasi, penerapan hukum yang tepat bagi pengguna dan pengedar narkoba juga dapat menjadi salah satu upaya untuk menumbuhkan kesadaran untuk konsekuensi dari penularan narkoba. Yang ketiga yaitu dukungan dan nasihat. Memberi dukungan dan nasihat kepada individu yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba juga penting untuk menumbuhkan kesadaran akan bahayanya narkoba. Kita sebagai orang tua tuh kadang ngasih tahu anak tuh ya maksudnya pahami psikologi anaknya, ngasih tahu anak nih caranya harus bagaimana, entah kita harus marah-marah ataupun dengan kita baik-baik gitu sama anaknya, kita tahu kesukaan anak apa, dan yang paling penting harus diisi dengan hal-hal yang positif ataupun kegiatan-kegiatan yang positif lah. Ini kan banyak tuh kegiatan positif kan, les, kursus lah kalau laki-laki itu main bola, yang lain-lain, biar jauh dari namanya coba-coba atau nongkrong-nongkrong gak jelas gitu. Mungkin itu saja Bang. Terima kasih Bang. Ya, faktor berhenti saya karena kesadaran saya sadar kalau hidup di dalam dunia narkoba ini tidak sehat dan tidak ada gunanya. Jadi saya memutuskan untuk berhenti dari dunia narkoba ini dan melanjutkan kehidupan yang jauh lebih baik, dan banyak dukungan dari teman-teman saya untuk berhenti menggunakan narkoba. Dan sampai kini dia lah berubah, dia keluar dari lingkungan itu dan keluar nyari kerja. Dia kini jadi supir di suatu PT, dan dia bisa biayakan adiknya sekolah, bisa belikan adiknya motor untuk sekolah. Alhamdulillahnya lah berubahnya 100%. Dia tidak menyentuh barang itu lagi karena dia mikir masih banyak tanggung jawab. Saya juga mendengar nasihat dari ceramah-ceramah kajian Ustadz, dan saya tersadarkan oleh ceramah mereka. Dan di lain itu, saya juga ingin menyekolahkan adik-adik saya. Hambatan saya untuk berhenti karena lingkungan sekitar. Jadi saya memutuskan untuk meninggalkan lingkungan lama saya ke lingkungan yang baru. Jika saya masih di lingkungan yang lama, saya tidak akan fokus untuk berhenti. Dampak saya berhenti dari narkoba, rezeki saya lancar, urusan apa saja dipermudahkan oleh Tuhan saya. Semenjak saya berhenti dari narkoba, saya mendapatkan pekerjaan yang layak, dan saya dapat membantu kedua orang tua saya menyekolahkan adik-adik saya. Dan yang belum pernah mencoba narkoba, sebaiknya jangan pernah mencoba narkoba. Dan yang sudah menggunakan narkoba, sebaiknya berhenti, karena itu akan berdampak buruk bagi kehidupan kita untuk di masa depan.